entah kenapa lah hati saya seperti ditarik Tuhan untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan. Jadi saya menyerahkan hidup itu kurang lebih tahun 84-85. Buku yang ditulis 42, yang dicetak sudah 32, 33 itu. Oke, ini 33 ya. Shalom, God lovers. Selamat siang, apa kabar Anda? Bertemu lagi dengan saya, Apolonius Lase di acara kita, program Diaspora TV Talk Show, yang kita tayangkan setiap hari Sabtu pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti biasa, kita menghadirkan seorang narasumber yang istimewa. Kita langsung saja ketemu dengan narasumber kita. Shalom. Shalom Pak. Selamat siang. Selamat siang. Pak Stefanus Heri, kita awali dengan doa dulu ya Pak. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala kasih Tuhan yang kami terima sejak pagi hingga saat siang hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami saat ini, di acara kami Diaspora TV Talk Show ini. Dan kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan, perbincangan kami Tuhan dengan hamba-Mu Bapak Stefanus Heri. Biarlah Tuhan apa yang kami perbincangkan menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami awali acara ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God lovers, selama berlangsungnya acara ini, Anda bisa memberikan komentar di ruang komentar yang ada. Dan Anda juga bisa memberikan like atau dislike. Dan juga bisa subscribe agar Anda semua bisa mendapatkan notifikasi setiap ada konten baru dari kami. Baik, kita langsung saja ke Pak Heri. Anda dikenal sebagai seorang penulis dan kemudian juga seorang hamba Tuhan. Bisa perkenalkan diri Pak? Saya masa kecil di Bandung, tepatnya di Bandung Selatan, di Majalaya. Saya lahir di sana. Mama saya orang Solo, papa saya orang Cirebon. Saya datang ke Bandung itu kurang lebih sekitar tahun 82. Jadi tinggal di Majalaya, 40 kilo dari Bandung. Dan itu masuk ke Bandung tuh sekitar SMA kelas 1. Dan saya menjadi hamba Tuhan itu ditetapkan sebagai pendeta dan gembala tahun 2000. Sampai sekarang saya melayani jemaat di GPK Adulam, Bandung. SD, SMP di Majalaya, SMA di Bandung. Sudah di Bandung ya? Ya. Seperti apa masa kecil Bapak? Nakal anak laki ya. Oke. Karena banyak dibully, jadi akhirnya saya harus melawan. Jadi bulinya seperti apa Pak? Kan mayoritas kita tinggal di sebuah sekolah negeri. Jadi yang minoritas, yang Chinese, yang Kristen kan sangat sedikit waktu itu ya. Waktu itu dan kita banyak dibully ya. Dan mereka suka melakukan kekerasan dan bahasa verbalnya juga buruk. Sempat mengalami itu ya Pak? Mengalami. Sampai akhirnya saya harus melawannya dan saya berantem. Sampai akhirnya sekarang kalau mereka ngajak berantem saya lawan. Dan jadi kalau lama-lama saya seperti punya satu geng tandingan ya. Jadi kalau 1 lawan 1 saya siap jadi orang kedua. Jadi kalau mereka sudah mulai jadi orang kedua masuk ke arena, saya pasti masuk ke arena. Dan saya bilang kepada orang ketiga siap-siap. Kalau orang ketiga dia maju, kamu maju. Jadi kita sering bertengkar. Dan itu dilakukan saat SD. Oh Pak, waktu SD aja SD. ya? SD saja. Ya. SMP baik-baik saja, SMA saya terima Tuhan ya. SMA. Bapak anak berapa dari berapa bersaudara? Anak pertama dari 5 saudara. Ya artinya masa kecil dilewati dengan banyak juga cerita ya Pak ya. Bagaimana tanggapan orang tua ketika itu Pak? Orang tua nggak terlalu tahu ya, karena orang tua sibuk. Secara ekonomi kan kita belepotan ya. Waktu itu ya? Waktu itu orang tua, papi mami saya sibuk kerja. Dia nggak tahu anaknya itu melawan, bertengkar. Tapi anehnya gini ya, setelah saya bertengkar, saya sering istirahat di sekolah itu. SD saya punya pohon tempat saya duduk gitu ya, pohon jambu.
Dan di situ saya baca Alkitab, anehnya ya. Setelah berantem. Udah berantem, wow Iya, iya. itu mulut berdarah, pecah, ini juga. Saya baca Alkitab, setiap istirahat saya pasti baca Alkitab di atas pohon jambu itu. Artinya Bapak sejak kecil itu sudah dicekaki dengan kerohanian yang baik juga ya Pak ya? Enggak juga, karena orang tua saya, keluarga saya kan belum Kristen. Oke. Cuma saya entah kenapa juga saya suka baca Alkitab yang kecil tuh, yang saya sakuin. Sampai Oke. Alkitab itu sampai lecek, dan sampai sekarang saya sudah baca Kejadian sampai Wahyu itu udah sampai 35 kali tamat. Khatam banget ya Pak. Enggak, yang menarik adalah Bapak waktu itu masih beragama yang lain selain Kristen. Apa? Buddha Pak? Saya sudah Kristen, tapi kan nggak boleh dibaptis. Sama Pokoknya orang tua. ya ke gereja, papa mama juga, terutama mama ya ke gereja, tapi papi nggak ke gereja. Papi masih agama yang lama. Iya, tapi akhirnya juga papi terima Tuhan, Mhm. saya yang melayaninya, dan ya papi akhirnya meninggal, tapi sebelum meninggal dia aktif pelayanan. Oke. Tadi anak pertama dari 5. 5 bersaudara. Kemudian dari antara 5 bersaudara itu dulu waktu kecil suka berantem atau gimana Pak? Iya, anak laki-laki lah. Mana ada anak laki-laki nggak suka berantem. Adik Oke. kakak juga kami berantem. Tadi Bapak bilang ekonomi cukup belepotan. Apa sih sebenarnya pekerjaan Bapak Ibu waktu itu Pak? Waktu itu papi saya jualan buntut ya. Buntut itu jadi undian harapan. Kayak judi malah ya? Iya. Oke. Iya, jualan pada waktu itu kan ada, sebelum Porkas kan ada nalo. Nah, orang-orang menyebutnya itu buntut katanya. Oke, nomor buntut ya. Ya, betul. nomor buntut ya, itu di tahun 70-an. Jadi kadang-kadang saya juga bantuin di kasir, atau saya juga meladangi gitu, melayani orang yang mau Beli. beli, saya tulis-tulis juga. Dan itu dilakukan sampai Bapak umur berapa Pak? Mas SD ya, sampai Oke. papi saya masuk penjara waktu itu. Gara-gara itu? Iya, karena itu Dilarang banyak soalnya. yang ditangkap. Papi saya masuk penjara, mami saya ambil alih dengan cara dia buka jahitan. Kebutuhan keluarga diperoleh dari jahitan ya. Iya, Kalau dilihat Pak, apa yang Bapak pelajari dari masa kecil seperti itu Pak? Yang sampai sekarang Bapak masih ingat? menarik ya masa kecilnya, walaupun nggak seperti orang lain yang gimana. Saya anggap masa kecil saya tuh ya baik-baik aja, tapi penuh banyak kenangan, karena banyak berantemnya, banyak kacau-kacaunya, tapi kacau-kacau anak nakal ya, bukan kacau anak berandalan gitu. Iya, iya. Jadi ya kurang lebih lah kehidupan saya seperti itu. Cuma entah kenapa juga ya, saya dari kecil jadi suka baca Alkitab. Entah siapa yang menyuruh, entah apa, saya juga nggak tahu. Yang pasti keluarga saya nggak ada yang Kristen pada waktu itu, apalagi sungguh-sungguh ya. Iya. Saya baca Alkitab, Mhm. saya juga suka bersama dengan kakek saya, dia punya satu lemari isinya itu majalah Intisari, dan majalah Intisari itu ada banyak kata-kata hikmat, pepatah-pepatah. Itu sejak kelas 5 SD saya tulis ulang di kertas, di buku. Jadi saya dari kecil sudah menjadi seorang pengumpul kata-kata hikmat. Oke. Makanya sekarang setiap kali saya ngobrol, khotbah atau apapun, selalu munculnya perumpamaan, kata-kata hikmat atau apapun, itu sepertinya nggak habis-habis gitu. Dan itu mewarnai semua buku Bapak Iya, ya? iya, Ya, relasi antara masa kecil itu ternyata memang terbawa sampai ini ya. Ketika buku-buku intisari yang satu lemari itu bisa menjadi bekal ya untuk Pak Heri. Yang saya tahu bahwa Tuhan turut bekerja ya. Tuhan diam-diam bekerja, diam-diam menginvestasikan, mengarahkan, memimpin, sampai akhirnya saya jadi seorang hamba Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, dan sampai hari ini saya setia melayani Tuhan. Baik, setelah tamat SMA di Bandung, kemudian melanjut sekolah ke mana Pak? Ke Stiep waktu itu, sekolah ekonomi. Ekonomi justru ya. Iya. Baru kemudian ini S1, S2 atau S1 aja? S1. S1. Baru kemudian membentuk keluarga Ya, istri saya tinggal di Bandung. dari Bandung. Dia rekan sekerja saya. Oke, ini fotonya ya Pak. Ya, Oke, dari hasil
pernikahan dengan Ibu. Sieni Lijaya. Anak berapa, Pak? Harusnya 6, Hmm. tapi yang ada 2, yang pertama dan yang keenam. Jadi ada nomor 2 sampai nomor 5 itu gugur dalam kandungan setiap kurang lebih 2 bulanan. 2 orang ini yang Tuhan kasih, 1 dan 6 tepat jauh ya Pak? Jauh, jaraknya ya? 11 tahun. Anak saya yang pertama 19 tahun, yang kedua 8 tahun. Luar biasa. Ya. Dan menarik adalah kita pengen tahu bagaimana ceritanya Bapak bisa tiba-tiba menjadi pelayan Tuhan. Saya tidak punya satu pengalaman yang supranatural. Saya juga nggak punya seperti pembimbing yang mengarahkan ke arah sana. Entah kenapa lah hati saya seperti ditarik Tuhan untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan. Jadi saya menyerahkan hidup itu kurang lebih tahun 84-85 waktu itu lulus SMA, dan saya melayani Tuhan mulai dari angkat-angkat tikar, bersih-bersih tikar. Jadi setiap hari Minggu rumah kontrakan saya itu justru isinya cucian tikar. Semua orang juga tahu hari Minggu itu pasti ada tikar yang saya cuci. Saya mengasihi Tuhan dengan mencuci tikar, membersihkan ruangan, angkat-angkat bangku, kursi, kelas. Karena waktu itu kan tempat selain di rumah saya juga di sekolah. Jadi diberi ruangan yang paling ujung, kotor, dan saya harus angkat-angkat. Dan itu saya lakukan sendiri, dan itu saya lakukan bertahun-tahun. Karena saya menganggap bahwa dengan angkat-angkat tikar, cuci tikar ini sebuah pelayanan. Dan karena khotbah nggak bisa nyanyi, jangankan nyanyi, nafas aja fales. Jadi jadi nggak bisa memimpin pujian, terus belajar main gitar dari gitar tetangga yang suka buat dangdutan, saya pinjam, dan lama-lama entah kenapa Tuhan buka peluang ya, Tuhan buka kesempatan. Beberapa pembicara tidak hadir, dan ketua persekutuan kami yang waktu itu khotbah tapi dia belepotan kelihatannya. Dalam ketidaksiapan di saat itu, coba kamu yang khotbah. Dan disitulah pertama kali ya saya lihat Tuhan seperti Samuel ya, ketika Imam Eli sepertinya nggak dalam posisi. Samuel yang dalam usia masih muda, nggak memenuhi kriteria dan sebagainya. Samuel dipanggil Tuhan. Mungkin saat itu juga saya merasa Tuhan panggil saya di situ. Hati saya untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, nggak main-main. Saya serius, dari kecil tuh saya serius. Seperti apa dulu ekspresi Anda mengasihi Tuhan? Dengan kemudaan saya mengekspresikan, saya benar-benar banyak berdoa. Misalnya persekutuan hari Sabtu, itu artinya malam itu saya inisiatif sendiri, berdoa untuk besok hari. Setiap malam, artinya setiap mau ibadah, mau persekutuan hari Sabtu tuh saya komitmen, saya doakan semuanya, saya siapkan. Bahkan saya nyuci tikar pun sebagai ekspresi saya cuci tuh sambil berbahasa roh gitu. Ini maksudnya tikar ini untuk tikar gereja yang dipakai buat gereja iya, itu kan buat ya? tikar, buat persekutuan. Alas gereja itu. Iya. Karena tanpa bangku ya? Iya, karena anak-anak yang saya layani kan anak SMP, anak SMA. Wow. Ya saya melayani, saya serius. Saya nggak pernah nggak serius. Dan itu begitu muda waktu itu ya, masih muda banget. Dan mentornya siapa Pak waktu itu? Ada mentor, tapi kadang-kadang mentor saya ini gini ya, agak lucunya. Kalau kami lagi PA gitu, dia ngomong itu, saya udah janjian sama temen, mulai hari ini kita jangan berbicara, biar pembimbing kita yang berbicara. Jadi dia tanya kami, kita nggak mau jawab. Silahkan bersaksi, kamu dapetin apa, saat teduh kamu gimana, pelayanan kamu gimana. Kita diam semua, dan mentor harus bicara. Saya lihat menit itu cuma sekitar 5 menitan lah, nggak lama. Dia nggak bisa cerita banyak. Dia sudah habis kata-kata. Akhirnya ya kita ketawa-ketawa. Sorry ya tadi kita godain ya bahwa kamu tuh ngajarin kita tuh cuma 5 menit. Ya. Nggak lebih dari situ gitu loh. Dan ya akhirnya kami sharing seorang dengan yang lain. Dan lewat persekutuan itu Bapak dibentuk terus. Ya. Dan seperti kita tahu hari ini menjadi penulis buku yang sangat produktif. Kalau boleh tahu ada berapa buku Pak yang sudah ditulis? Buku yang ditulis 42, yang dicetak sudah 33 itu. Oke, salah satunya adalah Mata Bajak Menjadi Mata Nabi. Ini ceritanya gimana ini Pak? Ini cerita tentang Elisa. Elisa yang seorang pembajak. Dia lagi membajak, tiba-tiba ada orang yang gak dikenal lempar jubah.
tanpa kata-kata, tanpa perkenalan, tanpa babi bu bebo, tanpa basa-basi, cuma lempar jubah. Tapi kenapa Elisa itu bisa berkata, izinkan aku pamit kepada ayah ibuku. Dan si orang itu setelah tahu itu adalah Nabi Elia, dia berkata, pergilah, tapi ingat apa yang aku perbuat kepadamu, yaitu melempar jubah. Saya menuliskan dalam buku itu bagaimana jubah itu yang punya kekentalan dimensi roh yang begitu luar biasa, sehingga dengan jubah mengenai tubuhnya atau pundak Elisa itu udah bisa menceritakan apa yang akan terjadi, dan itu sesuatu panggilan Tuhan, pekerjaan Tuhan, mujizat Tuhan, dan itu semuanya terjadi, terungkap dari peristiwa lempar jubah itu. Dan setelah itu dia pamit, dan nama Elisa hilang kurang lebih 20 tahun. Dia menjadi seorang hamba Elia yang tidak ada tulisan apapun, tidak ada prestasi, tidak punya apapun, hanya menjadi seorang hamba. Baru muncul 20 tahun kemudian. Dan di situ dialah akhirnya menjadi seorang yang mengerjakan bajak menjadi seorang nabi. Dan kita tahu ujian akhir kehambaannya itu, apa yang kamu minta? Aku ingin melihat ingin mendapatkan double porsi. Permintaanmu susah, tapi kalau kamu bisa melihat, maka kamu akan peroleh. Tapi kalau itu kamu nggak bisa melihat, ya kamu nggak bisa dapetin apa-apa. Nyatanya tiba-tiba dia teriak, Bapakku, aku melihat kereta berapi datang. Dan setelah itulah dia dapetin jubah. Dan jubahnya dia dirobek, dia gunakan jubah ayahnya. Jadi ini buku menarik sekali karena ditulis kurang lebih 3 mingguan itu selesai. Sebelum lebih jauh tentang buku, Pak, awal mula menulis buku itu ketika dalam momen apa, Pak? Pada waktu itu saya masih kecil tuh sebenarnya. Setelah saya terima Tuhan, saya akan sekolah kan siang hari. Pagi-pagi itu saya suka pergi ke toko buku di Jalan Naripan. Saya suka hadir di sana baca-baca, ya maklum ya anak SMA. Jadi suka baca-baca. Tapi satu kali ada seorang pemuda dari Cianjur. Dia menyangka saya pegawai toko itu. Buku, ya. Dia tanya, Dek, buku yang bagus itu yang mana aja ya? Karena kakak mau bikin perpustakaan di Cianjur. Akhirnya saya ngambil keranjang dan saya masukkan buku-buku yang menurut saya bagus. Dan buku-buku itu udah Bapak baca semua ya? Kurang lebih. Okay. Ya cuma lihat-lihat, pegang-pegang. Coba dalam hati, apakah buku ini tuh bagus menurut penulis tapi berat buat kayak seperti saya, orang-orang yang bukan sekolah teologi gitu kan. Karena buku-buku pada waktu itu kan kesatu mayoritas terbitan Indonesia tapi terjemahan, kebanyakan kan penulis luar, dan bahasanya berat, tebel-tebel. Dan saya melihat apakah buku ini bisa dibaca. Apakah buku ini kalau dibaca bab 1 masuk ke bab 2 nggak bisa lanjut karena terlalu berat bahasanya, perumpamaannya, dan ya istilahnya apakah ini buku untuk ditulis untuk sekolah teologi, untuk kaum awam? Enggak. Nah dari situ sepertinya pertanyaan ini terjawab setelah 20-30 tahun kemudian. Begitu saya menulis, istri saya katakan, ngapain papa menulis seperti ini? Ini buku-buku yang gini di luar udah bagus-bagus. Bikinlah yang berbeda. Bikin seperti novel lah. Nah dari situ saya sepertinya tertantang untuk bikin satu buku rohani dengan versi novel. Cerita yang sederhana, kalimatnya juga, bahasanya juga sederhana, istilahnya, perumpamannya semuanya dibuat sederhana dan orang baca itu bisa cepat-cepat itu selesai. Dan rata-rata bukan saja cepat selesai, tetapi juga orang yang berhenti tutup buku dan menangis. Saya juga nggak tahu kenapa itu terjadi. Sampai ada seorang teman waktu itu di Jakarta telepon saya, dia ada di stopan, dia menangis karena pas itu baca buku itu dan seperti mengalami lawatan Tuhan. Itu menguatkan saya, dan itu terjadi di berbagai kota. Mereka mayoritas memberikan kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan menjamah ketika membaca halaman-halaman buku itu. Oke. Buku pertama Bapak apa judulnya? Pengabdian yang ternoda. Pengabdian yang di sebelah ini bunuh diri rohani, sebelahnya itu ada buku warna kuning. Oke, ya. Pengabdian yang ternoda. Pengabdian yang ternoda. Dan itu mengawali semua buku yang ada di sini. Iya. Tadi yang Bapak bilang ada kesaksian-kesaksian yang Bapak tidak ekspektasi sebelumnya. Bersama kita
ada Ibu Fani juga yang menjadi pembaca setia buku Pak Stefanus Heri. Selamat siang Bu Fani. Selamat siang. Sejak kapan menjadi pembaca buku Pak Stehe? Kurang lebih 12 tahun ya, 12 sampai 14 tahun. Saya kurang ingat. Wow, kenapa menyukai buku-buku Pak Stefanus Heri? Awalnya saya memang suka baca gitu ya. Cuma kalau baca buku rohani itu ya seperti yang tadi Ko Henry bilang, itu tuh berat gitu kan. Terus udah gitu berat lah intinya yang bikin saya tuh udah baca satu paragraf tapi kemudian udah sampai bawah ini tadi ngomong apa ya? Saya balik lagi ke atas gitu kan. Suka gitu kan. Nah, cuma kalau baca buku Koko itu bahasanya ringan, nggak ribet, nggak bikin pusing, enak aja dibacanya. Ya memang benar sih, jadi kayak baca novel, karena memang saya senang novel gitu. Iya ya. Bu Fani, kalau boleh tahu, apa buku yang paling menyentuh? Banyak sih sebenarnya, karena setiap buku itu kan membahas yang berbeda-beda gitu ya. Cuma kalau ditanya favorit, saya tuh suka yang Hamba Kepercayaan, buku yang ini. Ini tuh dari judulnya aja saya udah apa ya, jadi kayak satu target rohani gitu buat saya. Itu level yang ingin saya capai gitu. Level seperti apa? Apa ya? Ya saya orang kerja gitu ya. Saya tuh selalu berusaha untuk bos saya butuhnya apa. Terkadang kalau bisa dia tuh nggak usah ngomong, tapi saya udah ngerti dia itu maunya apa. Dengan kasih kode, kasih lirikan, kasih satu kata-kata, tapi saya tuh udah ngerti gitu. Bos saya itu maunya apa. Nah, sama halnya dengan saya dengan Tuhan. Saya tuh pengen bisa ngerti gitu. Tuhan itu maunya apa. Dengan orang ini Tuhan itu mau ngomong apa, Tuhan pengen saya melakukan apa gitu. Jadi sampai ke level Tuhan itu nggak perlu ngomong, tapi saya itu ngerti dan saya harus berusaha selalu ada di posisi yang kalau Tuhan cari tuh saya tuh ada di situ gitu. Dan kalau mau Tuhan mau suruh, saya selalu ada gitu, selalu siap gitu sih. Iya, iya, iya. Dan lewat buku itu Ibu Fani terberkati, di samping buku-buku yang lain juga ya. Buku yang lain ada buku Luka yang Menua, itu juga jadi seperti perjalanan hidup saya dituliskan di dalam buku itu. Bagaimana saya ada di posisi terendah karena luka, karena kemarahan, karena dendam gitu kan. Saya terluka parah tapi saya itu memilih untuk bangkit gitu, untuk keluar dari kubangan itu gitu. Dan posisi saya sekarang saya pulih dan saya bersyukur banget Tuhan tempatkan saya di dalam perjalanan itu gitu, satu perjalanan yang berharga. Dan sekarang kalau misalkan saya bertemu dengan orang-orang yang mengalami hal yang sama, saya bisa mengawal mereka gitu Pak. Ya. Itu bukunya saya banget. Luar biasa. Artinya lewat buku itu Ibu bisa dipulihkan ya. Nah, di sini ada Pak Stefanus Heri. Apa yang mau disampaikan? Mungkin ada harapan? Apa ya? Harapan saya sih Koko terus ya naik tingkatannya di dalam Tuhan. Apa yang Koko dapatkan, apa yang Koko alami, itu dibagikan sama kami semua gitu. Dituangkan lewat buku dan itu menjadi satu, jadi tuntunan gitu, jadi bimbingan buat kami semua gitu. Buku-buku Koko itu banyak mengajar, banyak mendidik kami semua. Gitu aja Pak. Ya, baik Bu Fani. Mungkin Pak Stehe mau komentar? Enggak. Tadi kata-katanya Fani bikin saya terharu bahwa dia merindukan saya naik tingkat dan terus gitu ya. Itu terharu lah. Sampai nggak bisa ngomong saya. Terima kasih Bu Fani atas kesempatan yang diberikan untuk Diaspora TV. Mudah-mudahan Bu Fani semakin dipakai Tuhan juga dimanapun berada. Sampaikan salam kami buat semua teman-teman dan keluarga. Tuhan berkati. Thank you Pak. Salam. Ya. Baik, God Lovers, itu tadi Ibu Fani dari Bandung yang memberikan kesaksian luar biasa tentang buku yang dibacanya dari karya Pak Stefanus Heri. Dan ada satu lagi dari Bandung juga, Ibu Bun Fuling. Dan kita sambut saja. Selamat siang Bu. Siang Pak, shalom. Salam. Kalau boleh tahu buku apa saja yang Ibu sudah baca dari karya Pak Stehe? Buku yang dari Pak Stehe udah cukup banyak Pak. Saya kenal Ko Heri sebelum Ko Heri menulis buku.
Ya. Tapi Koko sering menulis quote sebelum dia aktif jadi penulis buku. Dia menulis quote-quote. Kemudian dulu kita tuh ada yang namanya kayak warta jemaat yang namanya Hit Heart Impartation Team. Nah, Koko salah satunya yang menulis banyak dan Pak Stehe. kebenaran-kebenarannya gitu. Jadi udah Dan cukup dari lama. situlah perkenalan ya. Iya. Perkenalan awal Iya, dengan kenapa Pak Tehe, betul. dari sekian banyak buku yang Ibu baca, apa buku yang paling Ibu terkesan? Kalau sekarang saya lagi baca buku tentang bobot rohani, Pak. Yang ini. Bobot Rohani. Oke. Ya, ini buku yang buat saya tuh untuk hari-hari terakhir ini tuh sangat penting untuk kita tuh menyiapkan hati. Karena dua bobot ini tuh bicara mengenai kehidupan kita yang akan dihitung dan ditimbang oleh Tuhan. Seberapakah kita didapatkan, kita ringan atau kita padat di hadapan Tuhan. Jadi buat saya buku ini tuh ada dua kata kunci yang buat saya yang menjadi pelajaran buat seumur hidup buat saya sendiri gitu kan. Yang pertama itu adalah Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat, dan Tuhan mencari gitu loh. Apakah dalam perjalanan hidup kita itu tuh Tuhan menemukan apa yang Tuhan cari atau tidak gitu. Jadi ini sesuatu pengejaran hati yang harus senantiasa kita dapatkan dan dalam keseharian kita apakah Tuhan tuh menemukan apa yang Tuhan suka. Jadi dibutuhkan sikap dan respon hati yang benar. Jadi buku ini mengajarkan bagaimana kita tuh harus memiliki sikap dan respon hati yang benar. Dan buat saya yang kedua kata kuncinya itu adalah bagaimana kita tuh mengalami pertumbuhan dan pertambahan di dalam pengenalan dan pengalaman akan Tuhan. Karena buku ini bicara selain tentang bobot rohani, bicara mengenai penyembahan, kualitas hati penyembah. Jadi dalam perjalanan hidup kita itu Tuhan tuh selalu menuntut dan selalu merindukan lah sebuah pertumbuhan dan pertambahan di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Jadi buat saya dua kata kunci dalam buku ini tuh menjadi sebuah pelajaran seumur hidup. Sampai ketika Tuhan menimbang dan mengukur hidup kita tuh benar-benar memiliki bobot di hadapan Tuhan. Ya, itu kata kuncinya. Dan di sini juga membahas tentang kehidupan Ayub. Seorang tokoh Ayub yang menjadi tokoh menjadi seorang penyembah yang benar. Ayub berangkat dari seorang yang punya satu kualitas yang Tuhan ukur dan Tuhan nilai, gitu kan. Dan di sini akan dibahas dengan detail sebuah perjalanan kehidupan Ayub, seorang sebagai pribadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Itu Pak. Ya, menarik. Bu Fuling bisa cerita nggak soal perubahan sikap seperti apa yang Ibu alami sesudah membaca buku ini? Perubahan sikap dan hati ini buat saya ada sih banyak ya. Dulu saya punya satu kondisi hati yang sulit untuk mengasihi gitu kan. Tapi di sini kan Tuhan bicara bagaimana kita harus bisa belajar untuk mengampuni. Dari hati yang susah untuk mengampuni, di sini kan dibutuhkan satu sikap hati di mana saya harus belajar untuk bisa mengampuni. Ini kan sebuah perubahan hati ya. Belajar mengampuni, belajar untuk mengasihi, dan yang namanya kasih itu tuh harus bisa mengalir, bukan mengasihi kepada orang yang kita kasihi, tetapi mengasihi kepada orang-orang yang susah kita kasihi. Di situ kita harus bisa mengasihi gitu loh. Itu adalah ujian daripada kasih kita gitu loh. Sangat mudah kita mengampuni orang-orang yang kita sukain, tetapi kita mengampuni kepada orang-orang yang tidak kita sukain itu hal yang susah. Tapi disitulah kita harus belajar yang namanya sikap hati saya harus berubah. Ini sebuah perjalanan sikap hati yang gak gampang, tapi ya harus. Karena tolak ukurnya itu adalah kita ingin menyenangkan Tuhan. Kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, berarti kita harus bisa. Kita harus memacu hati kita, sikap hati kita untuk kita mengalami perubahan dan perubahan gitu. Karena yang namanya perjalanan bersama dengan Tuhan itu adalah sebuah proses, bukan sekali jadi gitu kan. Jadi sebuah proses yang akan dituntun Tuhan untuk kita tuh mengalami sebuah perjalanan hati bersama dengan Tuhan itu Pak. Ya, artinya lewat buku dari Pak Stehe ini Ibu Fuling sangat terberkati. Menurut Anda apa kunci dari buku Pak Stehe itu sehingga
bisa membuat Ibu tertarik? Kata kunci buat buku-bukunya Pas Tehe itu selalu bicara tentang perjalanan hati. Karena perjalanan hati ini menentukan perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Perjalanan respon hati, sikap hati gitu. Jadi selalu buku-buku Tehe itu mengacu kepada hati. Bagaimana hati kita gitu loh, karena hati kita harus didapatkan kita bening, hati kita harus didapatkan jernih gitu kan, dijauhkan dari hati yang pahit, gelap gitu kan. Jadi semua buku-buku Tehe itu selalu mengacu pada bagaimana hati kita. Jadi kita selalu bongkar-bongkaran tentang hati. Jadi semua hati yang kita kubur dalam-dalam gitu kan, yang kita sembunyikan gitu kan, itu akan dibongkar habis lewat buku-bukunya Pas Tehe, karena hati itu sama seperti sumur gitu kan. Sedalam sumur itu ya itulah gitu loh, dan Pas Tehe itu membongkar sumurnya gitu loh, dan bukan atasnya tapi dalamnya sumur itu gitu loh, karena sumber hati itu akan menentukan apa yang kita pancarkan dan kita keluarkan, dan dalam hati itulah yang kita tuh nggak bisa kita sembunyi-sembunyi gitu loh. Dan buku-buku Tehe itu tuh yang membongkar gitu, sama seperti salah satunya buku Luka Menua gitu kan. Bagaimana kita suka menyimpan kan luka-luka yang lama, kepahitan-kepahitan yang lama, kita simpan, kita kubur dengan rapi karena kita tidak mau terluka lagi gitu kan. Kita menjaga dengan rapi, tetapi lewat buku Tehe itu sengaja dibongkar-bongkar gitu kan, supaya karena tujuannya kita tidak boleh menyimpan kepahitan, kita nggak boleh menyimpan sampah-sampah dalam hati kita. Jadi dengan buku-buku Tehe itu tuh, apa sih sampah-sampah dalam hati kita yang harus kita bongkar, harus kita buang, harus kita bersih-bersih gitu. Karena tujuan utama adalah buku-buku Tehe itu mengacu kepada sebuah kekekalan. Akhir dari perjalanan hidup kita adalah kekekalan. Jadi buku-buku Tehe itu tuh mengajar kepada kita tujuan akhir perjalanan hidup kita adalah sebuah kekekalan. Jadi kalau kita mengacu kepada sebuah kekekalan, berarti kita harus siap untuk kita membongkar hati kita, dan Tuhan tuh mendapatkan utuh gitu hati kita. Karena Tuhan tidak ingin kita dapat hati, Tuhan tuh mendapatkan hati kita cuma setengah gitu kan, bahkan seperempat, tapi memang full gitu loh. Tuhan pengen dapatkan hati kita full. Nah itulah buku-buku Tehe banyak mengacu pada hati kita yang sesungguhnya. Ya, karena tujuan kita adalah kekekalan ya. Apakah setiap Tehe terbitkan buku, Bu Fuling juga langsung beli atau dapat atau gimana? Ya, langsung beli, langsung dapat, bahkan terakhir-terakhir dikasih sama Koko. Ya, Tapi belum semua sih saya baca juga bukunya. Belum ya. Karena Koko juga ya mengajarkan kita bukan sekali lahap gitu kan, tetapi membaca buku itu tuh harus yang namanya dibedah, bukan sekali jadi selesai baca buku, tetapi Koko mengajar kepada kita bagaimana cara membaca buku dengan benar gitu kan, dengan cara kita tuh belajar untuk membedah lagi apa yang berrema dalam buku itu tuh kita gali dalam hati kita, sehingga itu menjadi sebuah pewahyuan. Jadi kalau mau dikatakan saya membaca udah full semua baca buku, belum. Belum ya. Belum semua saya baca gitu loh. Tapi sebagian besar saya sudah baca. Baik, Bu Fuling. Ada yang mau disampaikan sama Pas Tehe? Ya, doa saya untuk Pas Tehe semakin tajam, semakin Tuhan tuh memberikan hikmat dan pewahyuannya, karena untuk menjadi nabi di akhir tahun itu butuh ketajaman, butuh pewahyuan, dan berdoa buat Pas Tehe di mana Tuhan pakai untuk di hari-hari terakhir ini tuh menyiapkan banyak barisan-barisan umat Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kami yakin bahwa upah Koko di hadapan surga itu luar biasa karena menyiapkan jalan membawa orang-orang banyak kepada kekekalan, sebuah perjalanan yang diharapkan oleh Tuhan. Ya, luar biasa. Mungkin Pas Tehe ada yang mau disampaikan, silakan. Enggak. Terharu lagi. Tuh Bu Fuling terharu, Pas Tehe terharu. Cayo. Thank you buat teman-teman rekan sekerja yang mendukung, yang mensupport dan menjaga punggung saya sebagai gembala, sebagai ayah, sebagai rekan sekerja.
Thank you. Terima kasih Bu Fuling sudah menyempatkan Ya, diri ke sama-sama. Diaspora TV. Semoga Bu Fuling diberkati Tuhan dimanapun berada, dimanapun berkarir, dan sampaikan salam kami buat keluarga, buat teman-teman di sana, Bu Fuling. Ya, sama-sama Tuhan Pak. berkati, Makasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Luar biasa. Itu tadi kesaksian dari pembaca setia dan teman-teman dan sahabat-sahabat dari Pas Tehe ya, tentang buku yang sudah ditulis, dan sangat menarik tentang buku. Apa sih sebenarnya motivasi dibalik semua penulisan buku Bapak ini? Motivasi saya, buku itu harus sampai kepada orang yang level pendidikan paling rendah dan mereka bisa baca. Kalau penulis dibaca oleh orang-orang yang secara pendidikannya atas, itu hal yang gampang dan lumrah. Artinya seorang penulis dibaca dengan level pendidikannya seimbang atau lebih tinggi. Tapi kalau seorang penulis bisa menulis dibaca oleh semua level dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, itu adalah hal yang lebih daripada yang luar biasa gitu menurut saya. Jadi setiap kali saya menulis, saya harus memposisikan diri sebagai penulis. Lalu saya harus memposisikan diri sebagai pembaca yang setanding cara pemikirannya. Setelah itu saya abaikan itu tulisan, biarkan kurang lebih sekitar 3-4 bulan. Saya baca lagi sebagai seorang pembaca yang level pendidikannya SD. Kalimat apa yang buat orang SD ini sulit, itu saya harus rombak lagi. Jadi saya nggak ingin menyajikan tulisan yang tinggi-tinggi, yang wah-wah. Buat saya pengajaran atau khotbah yang bagus itu bukan bagaimana mengeluarkan seperti orang menyirami tanaman, tetapi bagaimana memasukkan air ke dalam botol yang mulutnya kecil. Jadi kan harus sesendok-sesendok. Jadi bukan bagaimana keren di mata orang, kalimat-kalimatnya keren, istilahnya keren, tapi justru dengan kalimat atau istilah yang sederhana orang tuh ngeklik dan terbuka. Itu saya lebih suka dengan menggunakan kesederhanaan, kalimat-kalimat sehari-hari. Saya lebih suka begitu. Dan ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang setelah suaminya meninggal, berarti kan perjalanan atau kepemimpinan gereja di gunung itu diambil alih oleh istrinya sebagai ibu gembala pengganti. Dan ibu gembala ini ternyata beberapa tuh SD secara pendidikan. Dan mereka suka dengan buku-buku ini karena mereka mengkhotbahkan ulang. Dan itu sangat sederhana, memberkati. Artinya semua umur, semua latar belakang pendidikan bisa membaca buku ini. Iya, memang targetnya harus begitu. Karena setelah saya dari SMA waktu itu, saya merasakan bahwa buku-buku ini bagus tapi bisa nggak dibaca. Karena memang berat, sulit untuk dicangkul gitu. Tanahnya keras ibaratnya. Jangankan anak-anak sekolah teologi, ibaratnya para pendeta-pendeta yang sudah praktek di lapangan pun belum tentu bisa menangkap apa yang dimaksud oleh buku-buku yang berat ini. Iya. Gitu Pak. Ya. Pembuatan buku ini kan tidak murah Pak. Itu pasti ada dana finansial yang harus dikeluarkan, mulai dari layoutnya, tata letak, kemudian desain cover, kemudian juga editing ya. Bapak mengolah ini semua bagaimana Pak? Awal-awal saya memulai buku itu tahun 2008. Itu pakai dana saya sendiri. Beberapa buku itu saya punya mendanai sendiri dan saya bagi-bagikan ke berbagai tempat. Karena memang motivasi saya menulis bukan untuk komersil. Bukan untuk komersil. Oke. Iya, saya bagikan terutama untuk hamba-hamba Tuhan desa. Saya merasa bahwa hamba-hamba Tuhan desa ini perlu disupport. Bagaimana mereka dengan sungguh-sungguh memberikan hidup mereka dan melayani. Tapi kelihatannya orang-orang yang datang kepada mereka itu khotbah, pembicaranya pulang, semuanya juga pulang. Apa yang bisa ditangkap oleh hamba-hamba Tuhan desa ini? Mungkin nggak ada yang tertinggal. Makanya buku itu saya harus bikin yang sederhana, cerita-cerita yang dengan ilustrasi sederhana, memang supaya buku itu tinggal di desa itu. Ada satu cerita yang bagus yang membuat saya juga menangis ya pada waktu itu. Satu kali buku ini diberikan kepada seorang hamba Tuhan di sebuah pinggiran di sebuah kota di Indonesia. Kelihatannya si hamba Tuhan ini penuh dengan kepahitan kelihatannya. Jadi ketika seorang teman memberikan buku itu, si hamba Tuhan itu bilang taruh aja situ.
ngomongnya begitu tanpa mengucapkan terima kasih. Ya teman saya cuma kasih aja beberapa buku di mejanya lalu ya pamit. Tapi kelihatannya si hamba Tuhan ini susah untuk cari ide khotbah dan mungkin habis materi juga. Akhirnya dia mulai membaca buku dan entah kenapa mungkin dia menangis atau dan sebagainya. Mungkin awalnya ogah-ogahan dan akhirnya dia mengkhotbahkannya. Ketika mengkhotbahkan, biasa seorang hamba Tuhan desa itu kan suka di depan pintu salaman. Semua jemaat disalami, tapi pada waktu itu ada jemaat yang mengatakan dan itu membuat hamba Tuhan kaget. Terima kasih Pak, khotbahnya hari ini berbeda. Sangat memberkati sekali, sangat segar dan hidup. Hamba Tuhan ini kaget. Akhirnya dia lanjutkan lagi baca buku dan minggu depan ada beberapa orang memberikan respon yang mirip seperti itu dan itu kaget. Sampai akhirnya si hamba Tuhan ini ada lagi nggak buku? Nagih. Ya itu sesuatu buat saya ya. Dan sebagai penulis buku itu pasti sangat senang ya Pak. Ya. Sangat surprise ya bisa berdampak seperti itu. Ya. Kami pernah baca juga bahwa Bapak punya program membukui Indonesia. Bisa cerita Pak? Ya berangkat dari hati ya. Karena saya kan lahir dari sebuah kabupaten Bandung, 40 kilo dari Bandung, kota kecil. Pada waktu itu teman-teman senior saya ya, ketika saya sekolah minggu sebenarnya dia pembimbing saya remaja juga, mereka juga pembimbing. Tapi begitu mereka lulus SMA, akhirnya mereka masuk pabrik karena kan di Majalaya itu kan kota pabrik, banyak pabrik dan berujung pada dia tinggalkan imannya, menikah dengan beda agama. Saya lihat hal seperti itu. Saya juga lihat beberapa teman saya juga karena pernikahan. Lalu timbul pertanyaan, kenapa ya kok ada orang-orang yang seperti ini? Padahal kan mereka senior, mereka sungguh-sungguh, mereka gak kurang dalam hal ibadah, gak kurang dalam hal aktivitas pelayanan, gak kurang tentang doa bersama dan sebagainya. Tapi kok akhirnya meninggalkan iman mereka. Dan itu yang memotivasi saya untuk melakukan sesuatu untuk desa-desa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah dengar bahwa di Indonesia ini ada kurang lebih 600.000 lebih desa. Kalau seandainya hati saya ditanam di satu desa 2 minggu, tinggal di sana, saya 2 minggu lagi pindah ke desa berikutnya, itu tuh 10 tahun, 15 tahun tuh nggak kekejar. Berarti saya harus lakukan sesuatu untuk desa-desa, pelosok-pelosok Indonesia. Dan itu buku. Sampai satu kali ada seorang teman email ke saya, karena dia mengalami dihianati oleh pemimpin pelayanannya, dikasih sama teman dari Makassar, buku Pengabdian yang Ternoda. Dan dia nangis-nangis dan dia langsung feedback email ke saya. Terus ada seorang teman dari Jakarta pergi ke Makassar. Dari Jakarta, Makassar, dari Makassar naik mobil 8 jam ke pedalaman. Dari pedalaman naik perahu, lalu jalan kaki entah berapa lama, lalu ketemu ada satu gereja kecil, dan dia kasih buku. Oh, buku itu kami sudah punya dari Papua katanya. Itu mengharukan saya, itu yang membuat saya ingat begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang sepertinya mereka haus dan lapar, dan setiap kali saya menulis, saya berdoa tuh mata saya tuh seperti mengingat banyak hamba Tuhan yang pernah saya ketemu dengan mereka. Waktu di Lampung ketemu, saya datang ke sana, mereka simpan motor, langsung ini Pas Tehe ya, langsung mereka peluk saya, nangis, Pak terima kasih bukunya udah dikhotbahkan dan sebagainya. Saya nggak kenal mereka, tapi mereka begitu mereka peluk saya, hati saya dengan mereka seperti nyatu. Dan itu terjadi di beberapa kota di mana saya melayani. Dan itu yang menguatkan saya harus membukui Indonesia. Nah, lahirlah program itu, Membukui Indonesia. Membukui Indonesia. Tentu ongkos pengiriman kan memang bukan hal yang mudah ya Pak ya. Ya. Bagaimana Bapak mengatasi itu? Saya ajak teman-teman, saya sampaikan beban ini. Dan beberapa teman support. Dan kami sudah terbiasa untuk melakukan. Ada atau tidak ada dana bukan menjadi patokan, kami tetap melakukannya. Saya persembahkan uang saya lihat juga teman-teman yang itu juga lakukan hal yang sama. Beberapa konsumen saya, beberapa supplier saya juga lakukan support pelayanan ini. Ya.
Mereka tahu saya konsisten, saya setia, dan mereka tahu juga saya dapat dipercaya untuk menyalurkan buku-buku ini. Dan program itu terus berjalan ya, sampai sekarang Terus Pak ya. dari tahun 2008 sampai sekarang. Kalau boleh tahu sudah mendistribusikan berapa banyak buku Pak sampai sekarang kalau dari catatan Bapak? Mungkin sudah di atas 40.000 buku ya. Kalau harga buku anggap 50.000 ya kali 40.000 buku saya bagikan free dari tahun 2008 sampai sekarang. Bagikan free. Ya teman-teman ada yang bayar, beli dari Tokopedia juga ada. Tapi rata-rata ada yang beli 1 saya kirim 2, ada yang beli 1 saya kirim 3. Dapat bonus ya. Bonusnya lebih mahal banyak. daripada yang dia beli. Ada yang beli 10, tapi ada yang mengharukan adalah beberapa orang yang tidak saya kenal itu beli di Metanoia ya waktu itu ya. Lalu dia masukkan di Instagram judul-judul buku yang sudah dia punya, dan ternyata ketika dia tuh sedang menghadapi masalah sebenarnya. Lalu tapi Tuhan katakan hubungi Stehe gitu. Tapi saya nggak kenal dia. Cara memancingnya dia foto buku lalu kirim di Instagram. Oh ini siapa? Langsung saya kayaknya ngobrol. Akhirnya dia datang ke Bandung dan Tuhan sampaikan pesan-pesan untuk dia. Dan sekarang ya jadi rekan sekerja ya. Luar biasa. Ada saja cerita dan keajaiban-keajaiban yang datang dari Tuhan ya. Iya. Luar biasa. Dan tadi Bapak bilang bahwa supplier saya. Apakah Bapak pengusaha? Saya bekerja di pabrik tekstil ya, di Majalaya. Saya sebagai kepala divisi celup benang, membawahi 2 perusahaan. Saya melayani karyawan-karyawan. Karyawan itu seperti apa ya? Saya seperti gembala untuk orang-orang yang ada di pabrik, operator-operator. Saya melayani mereka, saya mengajar mereka. Jadi saya suka kumpulkan 2 shift. Jadi kurang lebih sekitar 300 orangan, dan saya sampaikan kebenaran-kebenaran dengan bahasa yang sederhana, ilustrasi sederhana, dan mereka menikmati ya, mengajar bagaimana perbedaan mental kaya, mental miskin, mengajar bagaimana nilai kita itu bukan bagus di depan orang, tapi kesalehan kamu. Jadi perusahaan ini dibangun bukan karena kamu tidak mencuri, karena tidak ada yang dicuri, tetapi kamu dinilai atau nilai-nilai perusahaan ini adalah kesalehan. Setinggi apa kesalehan kamu, sedalam apa kesalehan kamu. Jadi saya menyampaikan pesan-pesan kepada teman-teman ya, mayoritas agama lain, dan mereka setuju. Jadi saya juga mengajarkan kepada mereka bahwa ketika nanti kita berbaring di tempat kita pembaringan yang terakhir, apa yang kita lakukan menjelang 1 detik sebelum nyawa kita terlepas? Apakah kita menyesal? Apakah kita bersyukur? Itu pertanyaan yang saya sampaikan. Apakah kita ikhlas menghadapi hari-hari kita? Apakah kita putus asa? Dan saya jadi gembala buat mereka. Wow. Dan di momen apa Pak Stehe bisa berbicara kepada mereka? Ini kan mereka karyawan yang harus bekerja, dan bagaimana Bapak masuk ke mereka di saat apa? Seperti biasa, kita nggak ada program yang gimana-gimana, pokoknya kumpulkan 2 shift ya, itu mereka artinya tahu saya mau khotbah. Atau mereka suka mengatakan kultum, mereka mau dengar kultum, ya saya kultum. Dan itu berlanjut sampai sekarang Pak? Berlanjut. Saya sampaikan ketika di bulan puasa, di bulan Ramadan, saya sampaikan bagaimana seorang yang layaknya berpuasa harus seperti apa. Saya sampaikan kepada mereka nilai-nilai puasa, hati kita harus seperti apa, menjalani ibadah bulan Ramadan itu harus seperti apa. Dan banyak menuai jiwa dari sana Pak? Nilai-nilai ya. Nilai-nilai. Kalau jiwa sih rata-rata di marketplace tidak seperti itu. Tapi beberapa karyawan-karyawan tuh atau konsumen, supplier, mereka suka minta didoakan sama saya. Beberapa dari mereka kalau lagi mau melahirkan cuti hamil, mereka rata-rata tunggu saya datang ke kantor dan
mereka didoakan. Jadi tangan saya ini suka pegang perut Orang hamil. orang hamil, dan beberapa mereka saya rasakan hadirat Tuhan. Beberapa ketika dipegang gini janinnya loncat ya, bukan bergerak lagi, loncat gitu. Dan saya tahu itu. Beberapa yang keguguran itu setelah didoakan, akhirnya dia punya anak. Dan saya ngedoainnya juga di antara mesin-mesin, di kantor, sudah biasa. Atau di kafe ada konsumen saya ketika ditanya, udah lama menikah, udah berapa tahun tapi belum dikaruniai anak, boleh nggak saya doain? Oh boleh, dengan cara Kristen? Iya, boleh. Mau? Ya mau. Ya, di antara lalu lalang ya saya doain. Atau konsumen saya waktu itu ternyata tuh hari terakhir ya, setelah itu dapat kabar ya dia meninggal. Jadi bisa bayangkan kan, di PVJ ada 2 pria perpegangan tangan. Lagi apa mereka? Orang lalu lalang ya, ada 2 orang pria pegangan tangan. Ternyata karena saya lagi pegang, saya lagi doain dia gitu kan. Dan bulan depan kok nggak salah tuh berapa minggu kemudian tuh ternyata tuh dia meninggal. Dan ya beberapa ya saya layani, beberapa sih konsumen saya terima Tuhan, beberapa supplier terima Tuhan ada. Tapi kalau operator atau itu yang mereka lihat hidup saya. Ya. Dan dimanapun bisa menjadi ladang tuh melayani. Iya. Dan Bapak juga sibuk melayani gereja. Iya. Bisa cerita Pak bagaimana membagi waktunya Pak? Saya adalah seorang pelatih ya. Jadi ada banyak orang yang saya latih, dan setiap orang tuh saya sampaikan kepada mereka bahwa kasta tertinggi di dalam gereja, dalam rumah Tuhan itu bukan pendeta, bukan gembala senior, bukan nabi rasul dan sebagainya. Lalu apa? Tapi ayah itu kasta Jadi tertinggi di dalam gereja. Jadi saya melatih ayah, menyiapkan ayah, mengajak semua orang menjadi ayah untuk mengayahi, untuk membapai, yang wanita mengibui, dan itu yang saya latih. Jadi itu menjadi sebuah gaya hidup ya. Saya sepertinya menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang karyawan yang menjadi pegang perusahaan. Saya juga sebagai gembala, sebagai penulis, sepertinya ya biasa aja hidup saya seperti ini. Sepertinya seperti ikan yang nggak pernah lupa berenang, ya seperti itulah. Nggak ada satupun yang dipisahkan, nggak ada satupun yang dibedakan. Hidup saya ya mereka lihat, khotbah-khotbah saya juga semua tahu. Nggak ada yang perlu di markup, nggak perlu ada yang di make up, nggak perlu ada yang dibuat keren-keren. Ya mereka semua tahu bahwa hamba Tuhan itu di luar di dalam sama. Mereka melihat hidup saya, mau dari luar boleh, mau dari dalam boleh, mau dekat boleh, sebagainya, apa adanya seperti ini. Ya. Apakah masih ada buku yang sedang ditulis dan kapan keluar? Saya kalau menulis buku kan bukan satu. Saya kalau menulis buku kan seperti orang main keyboard, 3 keyboard. Wow. Pemain ini tuh, saya kalau nulis tuh 3 buku. Kalau satu justru susah. Justru menulis dengan 3 buku, 5 buku sekaligus tuh justru lebih gampang. Karena ketika kita dapetin sesuatu, ya tulis aja. Nanti, ini cocoknya ke sini, ya saya belokin ke judul A. Saya lagi menulis di judul A, mentok, ya saya lanjut ke judul B. Judul B Tuhan buka banyak, ketika di tengah jalan Tuhan munculkan judul, Tuhan memberikan konstruksinya, ya langsung bikin buku C. Buku A belum selesai, buku B setengah jalan, buku C langsung jalan. Ya seperti itulah dari awal. Tapi kalau sengaja bikin 1 buku, justru susah. Karena ada banyak yang Tuhan munculkan tuh kadang-kadang ini nggak bisa ditaruh di sini, karena Tuhan berbicara yang lain. Dan ada buku-buku yang sudah jadi, saya baca ulang tuh harus dihancurkan dari nol. Karena terlalu nggak bagus lah, nggak ada rasanya. Pernah kejadian seperti itu? Banyak Pak. Ini buku Bunuh Diri Rohani ya. Itu buku tersulit dari semua buku, 42 buku saya. Ini buku-buku yang tersulit. Wow. Itu dirombak 3 kali masih tetap gagal. Artinya dihancurin 3 kali dan dirombak beberapa kali. Ini buku paling sulit. Tapi dari antara setelah semua ya? Iya, tapi setelah jadi buku ada banyak orang yang diubah ya, karena mereka tanpa sadar melakukan bunuh diri rohani. Luar biasa, sampai tercekat.
Ini menarik dan mungkin pertanyaan selanjutnya adalah apakah juga Bapak baca buku orang lain dan buku Baca. apa? Baca. Saya banyak baca buku orang lain, tapi sama seperti ini beberapa YouTube yang saya lihat ya. Misalnya tentang sebagai seorang aktor. Aduh, dia lihat film ini, aduh kenapa kok cuma kurang-kurang gitu. Ada beberapa ekspresi, beberapa cerita, beberapa tindakan tuh kayaknya ini kurang gitu. Jadi ada beberapa buku bagus itu, aduh ini kurang ini. Secara konsepnya bagus, secara penulisannya bagus, tapi terlalu berat atau terlalu banyak paragraf. Paragrafnya panjang-panjang. Jadi koreksinya ya mungkin bukan merasa lebih baik dari orang lain, tapi karena sisi marketingnya atau sisi supaya dikunyah kecil-kecil gitu. Kebanyakan penulis itu seperti menaruh seekor kalkun di meja lalu atau seekor gajah lalu dorong jemaat. Padahal itu kalau kalkun atau gajah itu sama saya belalai aja saya potong bisa jadi 10 buku. Ya. Dikecil-kecilin gitu. Tapi kebanyakan pembicara itu ya mungkin karena dia kapasitas besar gitu ya. Secara dimensi rohnya, pewahyuannya, jadi mereka menulis apa yang Tuhan taruhkan. Makanya munculinnya Sekaligus. meja. Kalau saya kan tipe pemotong kecil. Cicil-cicil. Jadi satu ekor gajah itu buat saya tuh bisa jadi 10 buku. Kalau bagi hamba Tuhan yang kelas ini tuh satu buku atau setengah bab juga sudah begitu besar gitu. Dan itu yang membedakan Stehe dengan penulis-penulis yang lain, punya ciri khas. Iya. Luar biasa. Iya. Saya lebih senang yang kecil-kecil pernak-perniknya gitu. Nah itu walaupun itu sudah diedit selesai, saya baca ulang sebagai seorang pembaca, saya suka kasih pernak-pernik. Pernak-perniknya dipernak-pernikin atau oh ini babnya tak pindahin ke bawah di atas atau ini kebanyakan tak buang gitu. Itu sampai akhirnya buku itu renyah di meja. Keren. Dan ini sudah memberkati Indonesia. Luar biasa. Apa yang menjadi obsesi yang dicita-citakan ke depan ini, Pak? Saya pengen 2 dan ini selalu saya ceritakan. Saya pengen nanti kalau saya meninggal orang nggak perlulah ke kuburan saya. Kalau kangen mereka cukup baca buku saya, mereka cukup peluk buku saya. Mereka nggak perlulah datang ke makam juga kan saya juga nggak ada di sana. Dan nggak perlu juga makam saya dibuat kayak seperti apa juga nggak penting. Tapi saya pengen pembaca-pembaca yang sudah diubah Tuhan, diberkati Tuhan, ketika di kekekalan itu ketemu saya dan itu sesuatu yang gimana gitu ya. Yang kedua, kalau saya nanti mati, saya pengen buku-buku ini juga ditaruh di peti mati saya. Bukan menuhin tempat, bukan. Karena buku ini juga cerita tentang kebabak beluran saya, tentang kegagalan, tentang kekacauan hidup saya juga saya tuliskan apa adanya. Tapi juga menuliskan tentang kasih karunia Tuhan yang besar, anugerah yang begitu luar biasa yang saya alamin. Tuhan urapi saya, Tuhan pakai saya. Jadi ketika saya di peti mati dan ya memang buku yang secara fisik, tetapi ketika saya masuk dalam kekekalan tuh saya bisa berkata Tuhan apa yang sudah Engkau mau sudah saya tulis. Dan itu menjadi satu satu yang paling berharga buat saya. Yang paling berharga buat saya itu bukan harta, bukan hal-hal fisik, bukan materi. Tapi apa yang Tuhan taruh dalam hati saya itu menjadi harta ketika itu diolah menjadi sebuah buku. Dan buku itu dibaca, dikhotbahkan dan diberikan. Dan itu menjadi memberikan satu multiple effect dalam kekekalan. Itu hati saya cuma itu aja. Karena itu saya nggak pernah menulis buku supaya saya terkenal atau laku terjual. Saya menulis buku karena ingin memberikan Tuhan bisa masuk ke desa-desa lewat tulisan. Tuhan bisa berkata-kata ke hamba-hamba Tuhan di berbagai tempat di pelosok yang mereka harus menempuh kalau ke kota bisa 10 jam, 12 jam. Tapi buku yang pergi kepada mereka. Dan mereka menemukan kalimat-kalimat
yang dari Tuhan. Ya. Itu aja hati saya. Ya, mungkin juga ada keluarga, istri, dan anak-anak mendengarkan video ini. Apa yang menjadi pesan Pak Stehe buat mereka? Ya, terima kasih kepada Sieni ya. Saya pengen nanti kalau saya meninggal, Sieni berkata kepada saya puas menikah sama kamu. Dia senang menjadi istri saya walaupun saya banyak gagal, banyak kacau, banyak berantakan. Dia tahu kelemahan saya, dia tahu kegagalan saya. Dan saya ingin sekali bahwa istri saya itu adalah wanita yang bahagia. Menikah puluhan tahun dengan saya. Dan saya pengen anak-anak saya itu mendapatkan hati Tuhan dari buku-buku ini. Pesan-pesan Tuhan saya sudah tulis. Saya menuliskan pesan-pesan untuk anak yang pertama ada di buku ini. Pesan-pesan saya untuk anak saya yang kecil juga di buku ini. Kalau satu kali mereka besar, satu kali mereka berkeluarga, mereka bisa dapetin nasihat-nasihat dari buku ini. Saya pengen, sekalipun saya sudah meninggal, saya pengen doa-doa saya hidup buat mereka, teladan saya hidup buat mereka, dan warisan tulisan ini hidup buat mereka. Juga untuk jemaat, saya juga pengen ketika nanti saya nggak ada, buku ini hidup di hati mereka. Kebersamaan, kenangan yang dibangun, doa bersama, menangis bersama, berjuang bersama, menjadi rekan sekerja, rekan seperjalanan, menjadi rekan seperjuangan, melayani jiwa-jiwa, bukan jiwa-jiwa yang gereja-gereja pilih, tapi melayani jiwa-jiwa yang ditolak oleh gereja, orang-orang yang berantakan hidupnya, orang-orang yang gak punya masa depan, orang-orang yang minim secara ekonomi, kita layani dan sampai akhir. Kita perjuangkan mereka sampai akhir. Ya, luar biasa. Dan kita sudah tiba di ujung acara kita, God Lovers. Dan sebelum berpisah, Pak Stehe juga ingin memberikan penguatan kepada God Lovers yang sedang mendengarkan talkshow ini, Pak Stehe. Saudara-saudara dimanapun engkau berada, hari-hari terakhir ini dibutuhkan keseriusan. Jangan sia-siakan hidupmu, jangan buang hal-hal yang penting dari Tuhan. Layanilah Tuhan. Air mata, keringat, bahkan darahmu itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Semua yang kau berikan itu akan dihargai, disukai, dan sebagai persembahan kita masing-masing kepada Tuhan. Tujuan hidup kita bukan di muka bumi ini. Tujuan hidup kita adalah di kekekalan. Bagaimana kita masuk dalam kekekalan, menerima upah dari Tuhan, yaitu selama kita di bumi ini. Di waktu yang ada, dengan tahun-tahun yang tersisa, justru itulah kesempatan kita berbuat banyak. Jangan pusing dengan hal-hal yang gak penting, jangan ribut dengan hal-hal yang tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Tapi kejarlah Tuhan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan, supaya kita semua bertemu di kekekalan sebagai hamba-hamba yang dapat dipercaya, dan kita tahu Tuhan kita dapat dipercaya. Amin. Terima kasih sudah datang ke Talkshow Diaspora TV, dan kami sungguh terberkati, dan juga God Lovers pasti terberkati lewat perbincangan kita. Doa kami Pak Stehe menulis buku terus buat Indonesia, dan doa kami Pak Stehe bisa kuat dalam pelayanan dimanapun berada. Amin. God Lovers, terima kasih atas segala atensi Bapak Ibu semua, dan jangan lupa bila Anda senang, berikan respon Anda di komentar, tulis mungkin ada buku yang Bapak Ibu rasa memberkati Bapak Ibu, silakan berikan kesaksian di ruang komentar, dan bisa juga menghubungi kami lewat WhatsApp. Dan jangan lupa kalau Anda suka video ini, Anda like, dan jangan lupa bagi Anda yang baru bergabung dengan kami, silakan berikan subscribe agar Anda segera dapat notifikasi setiap ada konten baru dari kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Salam.